Hai guys, selamat datang kembali di channel Bobo di Mobil. Setelah meninggalkan Yogyakarta, kami melanjutkan perjalanan ke arah timur lagi, ke arah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita menuju ke Tawangmangu, di kaki Gunung Lawu. Namun sebelum naik ke Tawangmangu, kita mampir dulu ke Solo, tempat yang pas buat memperkenalkan budaya batik kebanggaan Indonesia ke Alvin. Kita mampir ke Danar Hadi, toko batik langganan aku yang koleksinya cakep-cakep. Dan tiap kesini pasti pulangnya bawa jajanan. Ini aku lagi jelasin ke Alvin kalau menjahit batik itu butuh keterampilan khusus. Karena ada motif-motif yang mesti pas nyambungnya di jahitan. Beda sama ngejahit kain polos. Jadi nggak semua tukang jahit bisa menjahit batik dengan rapi. Cakep ya batiknya? Cerah banget yang merah ini. Ternyata Alvin juga suka dan lumayan cocok ke warna kulitnya. Jadi bungkus deh. Tinggal cari yang senada buat aku pakai, jadi kita bisa pakai barengan. Ada kebaya encim, merah, matching nih. Cuma kita coba cari-cari yang batik dulu ya, karena niatannya kan cari batik pas kesini. Selain pakaian jadi, ada juga beragam pilihan kain yang belum dijahit. Jadi kalau punya ide mau model seperti apa dan punya langganan penjahit batik, bisa beli kainnya aja, baru jahit sendiri nanti. Sambil pilih-pilih, sambil kenalin nih ke Alvin jenis-jenis batik, dari batik tulis, batik cap, hingga batik print. Kita orang Indonesia mungkin sekali lihat udah tahu mana batik tulis, mana batik cap, tapi orang asing kan belum tentu tahu. Nah ini batik tulis, kalau dari belakang kelihatan nih, batik tulis tuh nembus gitu warnanya ke belakang. Batik cap juga. Cuma biasanya batik cap ada tanda garis-garis, soalnya kan pakai kayak stempel gitu bikinnya. Kalau tampilannya sempurna gini, ya berarti batik print. Dari belakang kainnya juga kelihatan, ini batik hasil cetakan mesin. Rapih banget, gak tembus-tembus. Yes, dapat batik yang senada, sama-sama merah, meskipun motifnya beda. Puas udah dapat yang dicari, kita lanjutkan petualangan kita ke Tawangmangu, 1 jam perjalanan dari kota Solo. Tawangmangu ada di kaki Gunung Lawu yang letaknya di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Malam ini kita car camping atau camping di mobil di Tawangmangu Wonder Park. Tawangmangu Wonder Park ini adalah taman rekreasi wisata alam yang bertema agrowisata. Ada resort, villa-villa, glamping, dan tempat untuk camping juga. Jadi kita malam ini nginep di area camping. Listrik ada, kamar mandi juga ada. Dari area camping kita bisa melihat lampu-lampu di kota Solo. Area campingnya cukup luas, cuma karena hari kerja, hanya kami aja yang camping di sini malam ini. Tapi tenang aja, aman kok. Ada pagar tadi di gerbang depan dan ada penjaganya. Selamat pagi. Dinginnya udara pagi di Tawangmangu. Jadi tambah semangat nih buat jalan-jalan kelilingan buat lihat pohon-pohon sayur dan buah di sini. Tapi mumpung ada listrik, kita masak nasi dulu biar perut aman seharian. Rice cooker udah aman, udah kita colok di sana, bisa ditinggal dan kita jalan-jalan dulu kelilingan. Yuk. Nah, ini lahan campingnya. Termasuk luas kan segini? Cuma sayangnya karena hari biasa, kita nggak ada temennya nih camping, cuma kita sendiri aja. Nah itu yang depan jejeran, itu ada toko-toko souvenir, sekaligus ada kamar mandi juga. Pakai kamar mandi 2.000 sekali masuk. Kalau dilihat dari dekorasinya banyak lollipops gini, kelihatan banget kalau Tawangmangu Wonder Park ini target marketnya adalah keluarga dengan anak-anak ya. Kalau lihat fasilitasnya sebesar ini, seluas ini, secantik ini, jalanannya juga udah rapi, oke banget fasilitasnya, udaranya juga adem banget, kebayangnya mahal kali ya. Enggak, tenang aja, ini tiket masuknya 20.000, kalau mau camping nambah 10.000, jadi seorang 30.000 udah bisa camping di sini, udah bisa jalan-jalan muter-muter. Buat yang mau lebih nyaman, gak mau rempong, masang-masang tenda, sebelah kiri itu ada area glamping juga. Cuma harganya kita nggak tahu ya, kita nggak nanya soalnya. Tenda glampingnya ada 5 tuh, jadi kalau mau rombongan sekeluarga besar atau bareng teman-teman juga bisa nih. Nah ini highlightnya kalau camping di Tawangmangu Wonder Park, kita bisa dapat pemandangan yang luar biasa indahnya. Dan buat orang-orang yang tinggal di kota besar mungkin jarang-jarang ya bisa menikmati udara yang bersih sekaligus ini ijo-ijo semua, bener-bener adem di mata.
Nah, yang bawa anak-anak di area ini pasti paling seneng nih mereka karena banyak mainan. Dari ayunan, jot-jotan, macam-macam deh ada. Jangankan anak-anak, anak udah gede aja masih seneng di sini. Ayo yang masih ada anak-anak kecil, bisa diajak nih sekeluarga main di sini. Camping boleh, main-main aja juga boleh. Ini udaranya enak, bersih banget. Yang pernah main ke sini pas weekend mungkin bisa tulis di kolom komentar ya, rame gak sih kalau weekend? Yang jelas kalau hari biasa ya begini bener-bener kosong nih. Wah, ternyata di sini ada fasilitas kolam renang juga. Cuma kelihatannya mungkin jarang yang main di sini ya, atau terlalu dingin sih kalau buat berenang ini udaranya. Jadi air kolamnya udah hijau. Kayaknya sih lebih cocok kayak buat istirahat, jalan-jalan, santai-santai. Anak-anak main masih oke lah. Lihat-lihat pemandangan masih oke. Kalau buat berenang airnya dingin sih berat ini. Ada jalan kecil itu ke atas, ada cottage-cottage di atas. Yuk kita lihat. By the way, ini banyak banget spot-spot yang lucu buat foto-foto kalau ada anak kecil, buat kenang-kenangan ini. Nah, itu cottage-nya udah kelihatan. Enak ya, banyak pilihan buat nginep di sini. Tinggal sesuaikan aja sama selera masing-masing dan budget masing-masing. Puas lihat-lihat pemandangan di Tawangmangu Wonder Park, kita balik ke tempat camping kita. Kita balik ke mobil, nasi udah mateng, jadi kita sarapan dulu ya guys. Terus kita akan keluar dari Tawangmangu Wonder Park dan kita akan explore, lihat tempat-tempat main yang seru-seru lagi di Tawangmangu. Yeay, sampai kita. Destinasi pertama kita adalah Sakura Hills. 这里是什么地方啊 Sakura Hills. ？Sakura Hills。 Ya, we will see sakura flowers. Tawangmangu Sakura. itu areanya dingin guys. Jadi kalau kita mau jalan-jalan outdoor gitu, lebih baik pakai jaket. Sakura Hills ini pagi-pagi udah buka, jam 9 kalau hari biasa. Kalau weekend jam 8 pagi malah udah buka. Sampai sore jam 5-an gitu mereka tutup. Dan di sini bisa camping juga. Kita sekalian cek nih, apa kita mau malam ini camping di sini atau gimana? Tada! Selamat datang di Sakura Hills. Kita disambut sama bunga sakura tuh. Cuma bunga sakuranya bunga plastik ya. By the way, sebelum kita masuk, kita pakai gelangnya dulu deh, biar ketahuan kita udah beli tiket. Ya, tali bawah. Wah, kayak di mana? Jepang dong. Dari Kyoto. Kyoto. 1 jam dari Kyoto. Begitu masuk, kita disambut sama jejeran Torii Gates. Ini persis seperti di Fushimi Inari Taisha yang ada di Inari dekat Kyoto. Cuma warnanya di sini merah. Kalau yang di Inari kan warnanya orange. Jadi buat yang pengen punya foto-foto di dekatnya Torii Gates gini, ala-ala jalan-jalan ke Jepang gitu, ya lumayan lah, ini lumayan mirip. 重游一下日本也挺好的。你呢？人呢？给大家看看啊，不要。 Wah, ini konsepnya beneran dibikin Jepang-Jepangan banget. Sampai ada taman isinya samurai-samurai gitu. Kayaknya kalau anak-anak demen nih buat foto-foto. Dan seru banget, ini lapangan rumputnya luas banget. Jadi anak-anak bisa lari-larian, sehat banget deh. Yang dewasa juga kalau sekedar mau jalan-jalan enak sih di sini. Ini juga seru nih, ada taman, tapi kayak tempat main-main ala-ala ninja gitu. Mari kita coba. Udah gede masih main ginian. Untung aja sepi, jadi nggak ada yang ketawain. 倒着走吧。喂的，小心。单单走这个还成不了忍者了。哎呀呀呀呀，是要有点技术了，不过确实。这个呢？这个是要背起来吗？扛起来吗？不知道怎么用。可能要扛起来。哇，嗯，是吗？对，拿起来的把这个训练力量。
Wah. Masuk lagi ke dalam, ada jembatan bambu. Ini lumayan nanjak-nanjak, cukup panjang juga, tapi yang jelas seru karena ini menyehatkan sekali. Jalan kakinya udah bikin sehat, udara bersihnya bikin sehat juga, sejuk lagi, seger banget. Plus lagi ada suara-suara yang eksotis tuh. Kedengeran nggak suara-suara serangga atau apa itu? Ayo, berani nggak nih masuk-masuk ke dalam hutan gini berduaan aja? Nah, sampai kita ternyata inilah ujung dari jembatan bambu tadi. Ujungnya adalah tempat untuk ngelihat pemandangan nih, ada viewing point. Kita bisa lihat gunung-gunung di sekitar sini. Dari viewing point tadi, kalau kita terusin lagi, kita bisa nyampe ke tempat camping. Tapi Alvin dan aku memutuskan kita nggak camping di Sakura Hills ya, ini kayak jauh dari mana-mana. Akhirnya kami memutuskan untuk balik ke Kudu-Kudu, kita explore lagi Tawangmangu ada apaan lagi. Dan perut mulai keroncongan nih, kita cari makan yuk. Indah banget ya Tawangmangu, bahkan tempat parkir aja cakep gini. Buugi, 看到了吗？这个 warung makan buugi，sup ikan buugi 一定要来这里吃。我们已经点好了，看一下。sup ikan yang mana？ This one is sup iga, 这是 sup ikan， 这是 pecel。我们试一下。就说来，这里一定要吃的。辣的，辣的，这个呢是送的还是什么的？不是买的，吃了，我们已经买了。哦，还没有。我就说我们吃就要付费，不吃他就不收钱。好吧，那我先把它挪到一边，等下拿错了就付钱了。啊，我们就点这些，开始了。 Jadi di Tawangmangu itu salah satu warung makan yang paling legendaris adalah warung makan Bu Ugi. Dan kita hoki ini ketemu sama Bu Uginya langsung. Senang banget kenalan sama Bu Ugi karena Bu Ugi ini orangnya tuh meskipun udah cukup senior tapi orangnya tetap rajin, pagi-pagi banget udah bangun, terus standby di rumah makannya dan semangat gitu. Ramah lagi sama tamu restorannya. Kelar makan di Bu Ugi, kita explore lagi Tawangmangu. Kayak gini nih kondisinya Tawangmangu, siang-siang juga banyak kabutnya dan ini dingin. Kita udah sampai nih di destinasi berikutnya, cuma hujan deras. Ini tempat wisata alam juga, dia ada danau-danau gitu, terus ada kita bisa main sepeda air juga. Cuma berhubung hujan ya udahlah ya, kita istirahat aja dulu di mobil. Tawangmangu itu bisa dibilang daerah yang subur banget. Banyak banget sayur-sayuran, ini ada daun bawang, ada macam-macam deh pohon-pohonan sayur-sayuran, buah-buahan, tumbuh dengan suburnya di sini. Hujannya cukup lama juga sampai udah mulai sore nih. Akhirnya kita mulai lapar lagi, jadi kita balik lagi ke daerah yang ramai untuk cari makan, terus siap-siap nyari tempat untuk bermalam malam ini.
Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti di Sate Lau dan nyobain sate yang khas banget di daerah Tawangmangu, yaitu sate kelinci. Nah, terus ternyata di Tawangmangu ada satu rest area yang parkirannya itu lega banget. Terus banyak kafe-kafe dan resto-resto di situ. Jadi terang lah, terang benderang. Akhirnya kami parkir di situ dan di situ kamar mandinya juga ternyata bersih banget. Dan aduh enak banget deh pokoknya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di parkiran ini. Toilet dan kamar mandi dekat sama tempat kita parkir. Itu Alvin baru aja kelar mandi, sekarang giliran aku. Selamat pagi. Nah, ini nih rest area tempat kami nginep semalam nih, namanya MQ Rest Area. Pagi-pagi kami dibangunin sama suara yang merdu banget, nyanyi lagu klasik gitu. Salangan. 还没有，今天要去。你们开车哈，慢慢的开，从这边一直慢慢到沙拉，它两边的风景真的很漂亮，真的很漂亮，真漂亮，真漂亮。还有它那个旁边有现在就是多了很多。Akhirnya jadi nambah teman baru deh. Akhirnya kita jadi kenalan, terus ngobrol-ngobrol. Karena ternyata si tante ini benar-benar mengetahui seluk-beluknya Tawangmangu dan kita dikasih tahu ada tempat-tempat apa yang menarik lagi. 对对对，旁观对的是闹，对，你们去过吗？吃过了，他那个米粉汤，sop 蜜红瓜，对，蜜红瓜，你不冷啊？哎呦，还好吧。体验更冷啊？体验我也去过，体验更冷吗？体验那个冷的不得了。 Sambil gantian ngobrol sama teman baru, Alvin dan aku sama-sama siap-siap juga, kita mandi, beres-beres, supaya kita bisa lanjutin lagi perjalanan kita hari ini. Rencananya kami akan terus ke Jawa Timur lewat selatan, jadi kita akan lewatin Trenggalek, lalu naik ke utara ke arah Malang. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya ikutin kita terus jalan-jalan keliling Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye!